Selamat malam tahun baru, malam tutup tahun. Kita bersyukur kita boleh ada sampai dengan saat ini. Kita dalam keadaan sehat. Kita percaya bahwa semua itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini yaitu tentang kembali untuk memuliakan Allah. Kalau dalam bahasa Torajanya kira-kira begini: Sulemi anna pakalabi puang matua. Sulemi anna pakalabi puang matua. Ya, walaupun saya kelahiran Pengadan, ya sedikit-sedikit bisa juga bahasa Toraja, walaupun sedikit. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jelas tema ini diambil dari kisah para gembala yang pada saat itu setelah bertemu dengan Yesus, mereka kembali dengan sukacita. Ya, mereka kembali dengan sukacita sambil mereka memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Saudara, pertanyaannya bagi kita, siapa sih para gembala ini? Siapa gembala ini? Kenapa harus para gembala? Kenapa bukan petani? Petani sawit mungkin, atau mungkin nelayan. Tidak mungkin nelayannya, tidak ada lautan di Bethlehem. Kalau ada, atau mungkin yang lainnya, yang mungkin pekerja-pekerja yang lain. Kenapa harus gembala dikatakan dalam bacaan kita malam ini? Mengapa mereka yang dipilih untuk menjadi yang pertama melihat Yesus yang lahir bagi juru selamat dunia? Gembala adalah kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan tidak diperhitungkan. Mereka sering berkelahi karena berebut lahan, bahkan berebut makanan. Bahkan dalam masyarakat Palestina, mereka adalah kelompok orang yang sulit untuk dipercaya karena banyak kebohongan atau sering tipu-tipu. Tapi di sini malaikat Tuhan menyampaikan berita penggenapan janji Allah kepada kelompok orang ini. Orang yang sulit dipercaya, yang suka tipu-tipu, justru dia yang dipakai Tuhan untuk memberitakan tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Namun luar biasanya, di sini para gembala merespon berita itu dengan sangat baik. Mereka diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang dapat dipercaya. Mereka diberi kesempatan menjadi orang yang lebih baik. Mereka diberi kesempatan untuk dapat bertobat dari segala perbuatan mereka yang tadinya suka berbohong. Tuhan mau pakai mereka. Tuhan mau memberi mereka kesempatan untuk datang melihat kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Mereka sangat bersuka cita dan kembali memuliakan Tuhan, sebab berita yang mereka dengar dan lihat itu benar, nyata adanya, seperti yang mereka lihat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para gembala ini sebenarnya adalah gambaran tentang kita semua. Gambaran tentang Bapak, Ibu, dan saya.
Kita adalah manusia yang rendah. Kita manusia yang penuh dosa. Banyak kekurangan dalam diri kita. Kita sering berbohong. Kita sering menipu sesama kita. Begitu banyak cacat celah dalam diri kita. Ada banyak begitu kejahatan dalam diri kita. Kita sering marah-marah terhadap sesama kita. Kita sering kali menipu diri sendiri, bahkan menipu Tuhan. Mengapa saya katakan sering menipu Tuhan? Seringkali kita berkata tentang pengampunan yang sering kita ucapkan dalam doa kita, Tuhan ampuni kesalahanku seperti aku mengampuni kesalahan mereka. Tapi kenyataannya, faktanya, sudahkah kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita sehingga Tuhan mau mengampuni kita? Terkadang kita masih saja sulit untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Itu sama saja halnya untuk menipu diri sendiri. Kita berkata di mulut kita, tapi hati kita tidak berbuat seperti apa yang kita katakan. Itu bukan saja menipu diri sendiri, tapi juga kita menipu Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang yang sering menipu diri sendiri itu bisa kita lihat dalam Yakobus pasal 1 ayat 26. Kalau dia anggap dirinya beribadah tapi tidak bisa mengendalikan mulutnya. Dia suka berbohong, mungkin dia suka marah-marah, dia tidak bisa mengendalikan mulutnya. Tapi dia rajin pergi ibadah. Bahkan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 18 dan Galatia pasal 6 ayat 3 juga, siapa yang menganggap diri paling berhikmat, yang paling hebat, paling berarti, seakan-akan cuman dia yang benar, kesalahan cuman ada pada diri orang lain, tidak ada salah ditemui dalam dirinya. Yang lain itu mungkin dianggap orang-orangan. Nah, itu dia sementara menipu dirinya sendiri. Sudah tidak ada lagi kasih di dalam hatinya. Dan itu jelas perbuatan dosa. Kita jangan jadi orang yang sombong, yang apa-apa seakan-akan kita semua. Atau adakah yang berani katakan kalau dirinya bisa ada sampai saat ini di penghujung tahun ini, itu karena dia hebat atau karena dia kuat tanpa ada campur tangan Tuhan? Tidak. Tentu saja kita bisa ada sampai saat ini, kita yakin dan percaya karena Tuhan terus bersama kita dan terus menolong kita. Di setiap pekerjaan kita, di setiap kegiatan kita tiap hari, Tuhan selalu menuntun kita. Bapak Ibu, betapa Allah mengasihi kita. Pemazmur berefleksi bahwa siapakah manusia sehingga Allah mengingatnya dan mengindahkannya. Allah membuat manusia hampir sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dan disimpulkan dalam Galatia, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak.
Dan kamu juga adalah ahli waris kerajaan sorga. Ya, kita semua adalah ahli waris kerajaan sorga. Dengan kata lain, hanya Tuhanlah yang membuat hidup kita lebih berarti. Terlebih lagi, Dia telah datang menjumpai kita lewat peristiwa Natal untuk memberikan kita keselamatan, untuk memberikan kita kesempatan hidup dalam pertobatan. Hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan dengan tindakan yang mulia. Bapak Ibu, kiranya kisah perjumpaan dengan Tuhan dalam perjalanan hidup kita di tahun 2024 ini memungkinkan kita mengalami perubahan hidup dalam interaksi sosial dan cara kerja yang benar. Jangan kemuliaan yang diberikan itu kita rusak dengan tindakan yang tidak mulia. Orang tuaku, saudara-saudara yang terkasih, tidak terasa sudah 365 hari kita meniti hidup di tahun 2024. Malam ini adalah malam puncak di tahun 2024, yang di dalamnya kita mesti menyatakan tanggung jawab. Dalam kitab Bilangan yang kita baca tadi, Tuhan telah menghadapkan wajahnya kepada kita. Ia juga telah melindungi dan memberikan damai sejahtera bagi kita. Pertanyaan bagi kita untuk kita renungkan, apakah di dalam hidup kita setahun ini kita sudah memuliakan Tuhan melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, bahkan melalui perbuatan kita. Bahkan di momen Natal yang baru saja beberapa hari kita lalui, betulkah kita sudah mengalami perjumpaan terhadap Yesus Kristus di dalam hati kita? Sehingga pada saat ini kita dilayakkan kembali untuk memuliakan Allah seperti para gembala tadi. Sudahkah kita memberi damai sejahtera kepada sesama kita seperti damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita? Kita belajar seperti para gembala setelah mengalami perjumpaan dengan bayi Yesus, mereka kembali memuliakan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah yang harus dilakukan menyongsong tahun 2025 yang sebentar lagi, setelah kita menyaksikan kasih-Nya di tahun 2024, penyertaannya yang luar biasa sepanjang tahun? Jawabannya bagi kita cukup singkat saja. Bertobatlah. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di hadapan Tuhan, dan kembalilah untuk memuliakan Allah. Amin.